Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diva Aura di channel YouTube saya Diva Aura Rumah Tangga. Seringkali saya mendapatkan konsultasi dari seorang istri yang menjadi korban pelakor. Dan ada satu pertanyaan yang seringkali sebenarnya kalimatnya retoris sih. Namun ini hampir setiap orang atau setiap klien yang datang ke saya karena korban pelakor pasti menanyakan, apa nggak ada azab dan dosa ya untuk pelakor ya ibu? Kenapa suami saya malah lebih memilih si pelakornya gitu? Jadi apakah memang tidak ada azab dan tidak ada dosa begitu? Tentu saja ini adalah pemikiran yang salah, karena kita hidup mengenal hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita tuai. Jika kita menanam kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan itu tadi. Kita semua pasti berharap dijauhkan dari kejahatan pelakor. Suami kita dijauhkan dari godaan pelakor. Ya, pelakor, mereka adalah perebut laki orang yang tidak lain, nama lainnya adalah perusak rumah tangga orang. Pelakor juga tentunya merenggut kehangatan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Merenggut kebahagiaan anak-anak untuk bersama ayahnya. Merebut kebahagiaan seorang istri untuk bersama suaminya. Menghancurkan keutuhan rumah tangga. Nah, itulah wanita pelakor. Perebut laki orang. Perbuatan seorang pelakor tentu perbuatan yang tidak benar dan bisa dikatakan perbuatan jahat. Dia telah menabur kejahatan, tentu akan menuai kejahatan. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang pertanyaan kalimatnya retoris yang seringkali saya dapatkan, yaitu azab dan dosa pelakor. Yang pertama adalah tindakan jahat pelakor adalah merebut hak orang lain. Seorang wanita yang telah menjalin hubungan khusus, hubungan serius, hubungan perasaan, dan bahkan hubungan badan dengan suami orang adalah orang yang merebut hak orang lain. Apa yang menjadi hak kita tentu akan selalu ingin kita pertahankan. Dan tentunya mereka yang merebut hak kita secara paksa dan merugikan kita, membuat kita kehilangan hak kita, akan mendapatkan segala sesuatu atau balasan yang setimpal. Bisa jadi apa yang dimilikinya sekarang bisa direbut oleh orang lain. Kejahatan yang kedua adalah merusak hubungan. Menjalin hubungan khusus dengan suami orang berarti merusak hubungan dari si pria ini dengan istrinya. Hal ini tentu saja adalah perbuatan yang keji. Bahkan banyak sekali ada beberapa artis yang dianggap sebagai pelakor, kemudian media sosialnya banjir hujatan, banjir bulian. Perbuatan keji ini tentu dinilai perbuatan yang tidak benar oleh masyarakat, apalagi dari sisi agama. Tidak hanya itu, perbuatan ini juga bisa merusak hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya. Dosa yang ketiga adalah mengajak berzina. Ketika menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri, artinya mereka akan berhubungan tanpa adanya ikat. Ini sama saja artinya dengan mengajak orang lain untuk melakukan zina, berzina. Seperti kita tahu bahwa agama kita sendiri melarang keras tindakan zina, karena zina merupakan salah satu dari 3 dosa besar. Yang keempat adalah hukuman zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji di mata agama. Bahkan norma adat masyarakat pun melarang dan mengutuk yang namanya zina. Berikut saya bacakan firman Allah tentang zina. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina dan bahkan menjauhinya. Bahkan ketika kita mendekat saja sudah mendapatkan hukuman atau mendapatkan dosa. Apalagi jika kita melakukan zina. Hukuman yang akan diterima pun akan semakin berat tentunya. Pria dan wanita yang melakukan zina akan dihukum dalam neraka
di akhirat nanti dan dimasukkan ke dalam neraka yang panas. Tentunya mereka akan dibakar dengan api neraka dan memohon pertolongan untuk bertaubat. Namun taubatnya sudah lewat. Karena apa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia tadi. Menanggung dosa besar dari zina yang telah mereka lakukan. Hukuman azab, apalagi ini untuk perebut suami orang yang bukan hanya zina saja, tapi juga melukai beberapa hati, menzalimi orang-orang lain, orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita sebagai wanita terhormat harus menjauhi hal itu, menjauhi zina, menjauhi ajakan selingkuh suami orang, tidak menanggapi godaan dari suami orang dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena balasan yang akan kita terima itu berkali-kali lipat lebih pedih dari apa yang kita lakukan terhadap istri sahnya. Itulah azab yang mengerikan untuk pelakor, dibakar di api neraka, tentu menjadi hukuman yang setimpal dan tidak pernah terbayangkan betapa sakitnya, betapa panas. Berhati-hatilah dalam melangkah, jangan mengikuti hawa nafsu syaitan. Hindari pria-pria yang memang sudah memiliki istri sah, sudah berkeluarga, dan bukan milik Anda lagi. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membuka hati kita semua yang tertutup, hati wanita-wanita yang masih menjalin hubungan dengan pria lain. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.